Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Ya, ayat ini berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang kendor, ya, tidak lagi rajin berdoa, tidak lagi rajin baca Alkitab, tidak lagi rajin mengikuti mesbah doa. Kenapa? Ya mungkin karena kesibukan, ya karena banyak hal sehingga mulai kendor. Atau ada yang merasa, doa saya juga tidak dijawab-jawab. Saya sudah ikut mesbah doa, saya sudah bergumul, buktinya Tuhan tidak menyembuhkan penyakit saya. Ada banyak hal yang bisa membuat kerajinan kita kendor dalam mengikuti Tuhan. Ya, ada banyak hal yang dapat membuat kerajinan kita kendor untuk hidup dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi apapun itu, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Ya, apa itu kendor, saudara? Ya, kalau tali itu kendor itu longgar. Ya, sehingga tidak berfungsi bagus lagi. Tuhan mau kita tidak kendor dalam hal kerajinan untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam segala hal Tuhan bilang jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apa saja yang positif, mari kita terus melakukannya dengan ketekunan. Karena orang-orang yang tekunlah yang akan melihat berkat dan anugerah Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan, ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita ini dituntut hari-hari ini roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Kita hari-hari ini disuruh untuk roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak orang yang bertanya, "Bu, cara melayani Tuhan itu gimana? Saya pengen Bu melayani Tuhan." Ya bahkan ada yang bilang, "Saya rela deh kerja sama ibu, suruh apa aja, gak usah digaji, yang penting saya melayani Tuhan." Saudara, melayani Tuhan itu konotasinya yang pertama, ya ingat ya, melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan artinya apa? Kita tunduk pada Tuhan, kita tunduk pada kebenaran, kita tunduk kepada kehendaknya, kita tunduk pada semua yang diperintahkannya. Itu artinya kita melayani Tuhan. Waktu kita tunduk melakukan perintah-perintahnya, itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Bahkan ya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, pekerjaan Tuhan kepada kita, mari hari-hari ini jangan kita kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala. Tapi keadaannya membuat saya tidak menyala. Tapi ini pandemi yang terjadi, saya kehilangan pekerjaan. Apapun keadaannya, firman ini berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu juga seperti apa? Ketika saudara melayani sesamamu manusia, itu sama juga dengan engkau melayani Tuhan. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan itu di dalam namaku, bagi orang-orang, bagi sesamamu manusia, itu sama dengan engkau melakukannya bagiku. Karena itu mari kita terus memiliki hati yang tulus, ikhlas, hati yang terus setia, hati yang mau berkorban. Karena Tuhan melihat sikap hati kita untuk terus melayani Dia, melayani sesama kita, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Lalu bagaimana caranya Bu, agar kita ini tetap roh kita menyala-nyala dan kita bisa tetap setia melayani Tuhan, itu gimana caranya? Ayat 12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang namanya pengharapan itu pasti belum terlihat, namanya juga baru pengharapan. Ya, semua kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, di saat kita sedang menanti pengharapan kita akan keluarga kita, akan rumah tangga kita dipulihkan, pengharapan kita akan usaha dipulihkan, pengharapan kita akan apa saja, firman Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, hari ini yang sedang punya pengharapan disembuhkan, jangan bersungut-sungut karena itu akan memperlambat proses mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut ketika keadaan keuanganmu belum dipulihkan. Ayat ini berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan.
Kita disuruh bersukacita dalam pengharapan kita. Sekalipun itu sulit, sekalipun rasanya jalan belum terbuka, bersukacitalah. Iya, kemarin ada ibu-ibu yang WA ke saya, Bu, saya itu sakit asam lambung akut. Saya minum obat sudah bertahun-tahun, Bu. Tapi ketika saya mendengarkan firman yang Ibu sampaikan, Ibu berkata, apapun yang kamu harapkan, yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu terjadi kepadamu. Lalu Bu, saya masih sakit lambung saya. Dulu saya terus bertanya, Tuhan, kenapa Engkau belum sembuhkan saya? Dulu saya terus bertanya, Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab, sakit saya nggak disembuhkan? Dia bilang, sekarang Bu, saya ganti. Tuhan, terima kasih. Aku percaya aku sudah disembuhkan. Dan dia berkata, sejak saya belajar memperkatakan firman Tuhan seperti Ibu itu, Bu, jiwa saya ada ketenangan, hati saya ada ketenangan. Dan kalau jiwanya tenang, hatinya tenang, maka penyakitnya sembuh. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, bersukacitalah di dalam pengharapan. Tidak mudah, kita sedang mengharapkan sesuatu yang rasanya sulit atau belum datang, tapi kita disuruh bersukacita. Tapi kalau saudara melakukan hal itu, maka rohmu menyala-nyala, saudara. Lalu dikatakan di sana, bukan cuma itu, sabarlah dalam kesesakan. Selain kita bersukacita dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan, jangan menuduh Tuhan jahat. Mari kita memiliki kesabaran di dalam kesesakan kita. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, percayalah semua ada waktunya, saudara. Ya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Karena itu sabar. Ya, sabar menanti janji Tuhan, sabar menjalani kesesakan, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terakhir saya dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita senantiasa mau bertekun dalam doa, jangan bertekun dalam sungut-sungut, jangan bertekun nonton drama Korea, tapi bertekun di dalam doa. Teruslah berdoa. Kalau firman Tuhan mengajarkan seperti itu, berarti ada upah yang kita terima di dalam doa. Bukan hanya bicara soal berkat jasmani, upah itu bisa menjadi itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan ucapan syukur. Karena itu tetaplah berdoa. Jadi ingat saudara, ya, bersukacita senantiasa dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Itu yang menjadi kekuatan kita sampai akhir Tuhan datang. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia sampai akhir. Ajar kami bersukacita dalam pengharapan, karena janji-janji-Mu pasti digenapi di hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji, maka Engkau menggenapinya. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia kepada Tuhan.